Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oleh Putri dengan NIM 21060036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan judul Pertumbuhan Ekonomi, yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Pada bab kali ini, kita akan mengidentifikasikan faktor-faktor produksi, modal dan tenaga kerja, teknologi produksi, sebagai sumber output perekonomian dan pendapatan totalnya. Pada teori pertumbuhan ekonomi atau model pertumbuhan slow. Yang pertama yaitu akumulasi modal yaitu modal pertumbuhan slow. Model pertumbuhan slow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi terinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Pada model pertumbuhan slow ini akan dikembangkan secara bertahap, yaitu tahap pertama dengan mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang dalam menentukan akumulasi modalnya. Penawaran dan permintaan barang. Penawaran barang dan fungsi produksi. Pada penawaran dan permintaan terhadap barang akan memainkan peran penting dalam model perekonomian slow ini. Dengan memperhatikan penawaran dan permintaan terhadap barang, kita akan dapat menentukan banyaknya output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini akan dialokasikan di antara beberapa alternatif penggunaannya. Yang pertama, output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, yaitu dengan persamaan Y sama dengan fungsi dari kapital dan labor. Berikutnya, fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan. ZY yaitu fungsi dari ZKL dan Z dari labor. Dengan Z yaitu bernilai positif, dan kita akan mengembalikan modal dan tenaga kerja Z. Kita juga akan mengalihkan jumlah output dengan Z. Sehingga Z1 per labor, sehingga Y per L sama dengan dari fungsi kapital atau labor, kapital per labor sama dengan 1. Akhirnya, kita akan mendapatkan fungsi produksi sebagai berikut, yaitu fungsi dari kapital.
Berikut ini adalah gambar kurva produksi, yang mana fungsi produksi akan menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja menentukan jumlah output per pekerjanya, yaitu dengan Y sama dengan fungsi dari kapital. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, maka Y akan meningkat sebesar MPK per unit. Dan fungsi produksi akan menjadi lebih datar ketika K naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Pada gambar menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai K yang naik, jumlah output ditentukan dari fungsi produksi, dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan yang ditentukan dengan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja menentukan jumlah output per pekerja, atau dengan fungsi Y sama dengan fungsi dari kapital. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, maka Y akan meningkat sebesar MPK unit. Selanjutnya, fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Fungsi produksi akan menunjukkan bagaimana pada gambar, ketika jumlah modal meningkat, kurva fungsi produksi akan menjadi lebih datar, yang mengidentifikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk marginal modal yang kian menurun. Ketika K rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja.
sehingga 1 unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Ketika K tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga 1 unit modal tambahan hanya meningkatkan sedikit produksi. Peningkatan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Output per pekerja Y merupakan konsumsi per kapita dan investasi per pekerja, atau dengan fungsi Y sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi. Maka, kita ketahui bahwa orang yang menabung sebesar S saving dari pendapatan, sehingga konsumsi Y sama dengan 1 dikurangi dengan saving dikali dengan pendapatan. Maka fungsi Y yaitu 1 dikurang dengan saving dikalikan dengan Y ditambah dengan investasi. Maka didapatkan fungsi investasi yaitu saving dikalikan dengan Y. Jadi, tingkat tabungan juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi. Persamaan juga menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan. Seperti yang telah kita lihat pada tingkat tabungan juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi. Output konsumsi konsumsi dan investasi. Tingkat tabungan akan menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal kapital, output adalah fungsi dari kapital, investasi adalah saving fungsi dari kapital, dan konsumsi adalah C. Pada gambar kurva menunjukkan hubungan bagaimana untuk setiap nilai K, jumlah output ditentukan oleh fungsi dari produksi, dan alokasi output itu di antara setiap konsumsi, dan tabungan ditentukan dari tingkat tabungan. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Ada 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama investasi, yaitu pengeluaran untuk perluasan usaha, peralatan baru, dan hal itu membuat persediaan modal bertambah. Sementara depresiasi, yaitu penggunaan modal, dan hal ini akan mengurangi jumlah modal sebelumnya. Depresiasi
Depresiasi per pekerja. Depresiasi sebagian besar persediaan modal yang konstan akan dihabiskan dan dipakai setiap tahun. Karena itu, depresiasi adalah proporsional terhadap persediaan modal. Kita dapat menyatakan investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam persamaan perubahan persediaan modal atau delta K sama dengan investasi dikurang dengan depresiasi. Investasi, depresiasi, dan kondisi mapan pada tingkat modal kondisi mapan atau K bintang adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi, yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Di bawah K bintang, I memiliki sigma K sehingga persediaan modal tumbuh. Di atas K bintang, I kurang dari sigma K sehingga persediaan modal menyusut. Pada kurva dijelaskan tingkat investasi melebihi jumlah depresiasi, sehingga sepanjang waktu persediaan modal akan naik dan akan terus naik bersamaan dengan output sampai mendekati kondisi mapan atau mendekati K bintang. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Kenaikan tingkat tabungan. Kenaikan tingkat tabungan menunjukkan bahwa jumlah investasi untuk setiap persediaan modal tertentu lebih tinggi. Kenaikan itu membuat fungsi tabungan bergeser ke atas. Pada kondisi mapan awalnya K1 bintang, investasi lebih besar dari depresiasi. Persediaan modal meningkatkan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru K2 bintang dengan lebih banyak modal dan output. Tingkat modal dan kaidah EMAS. Pada tingkat pertama, ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuatan kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu. Selanjutnya, kesejahteraan akan dilihat dari tingkat konsumsi yang maksimal, sehingga kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi tersebut disebut dengan tingkat modal kaidah EMAS. Konsumsi pada kondisi mapan. Di bawah kondisi mapan kaidah EMAS, kenaikan modal pada kondisi mapan meningkatkan konsumsi pada kondisi mapan. Di atas kondisi mapan kaidah EMAS, kenaikan modal pada kondisi mapan mengurangi konsumsi pada kondisi mapan. Keterangannya yaitu output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Dalam kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Oleh karena itu, kondisi mapan adalah perbedaan antara output dan depresiasi. Konsumsi kondisi mapan memaksimalkan pada kondisi mapan kaidah EMAS. Persediaan modal kaidah EMAS dinyatakan dalam K bintang emas dan konsumsi kaidah EMAS dinyatakan dengan C bintang emas. Tingkat tabungan dan kaidah EMAS.
Hanya ada satu tingkat tabungan yang memproduksi tingkat modal kaidah emas atau K bintang emas. Setiap perubahan dalam tingkat tabungan akan menggeser kurva S fungsi dari K dan akan menggerakkan perekonomian menuju kondisi mapan dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah. Transisi menuju mapan kaidah emas. Arah ke bawah yaitu mengurangi tabungan ketika memulai dengan terlalu banyak modal. Arah ke atas meningkatkan tabungan ketika memulai dengan terlalu sedikit modal. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi dalam model slope. Seperti halnya depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja mengecil. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan sigma adalah tingkat depresiasi, maka sigma ditambah N dikalikan dengan K adalah investasi pulang pokok. Investasi pulang pokok yaitu jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan persediaan modal per kapita K tetap konstan. Agar perekonomian berada pada kondisi mapan, investasi SF fungsi K harus mengimbangi pengaruh depresiasi dan pertumbuhan populasi. Hal ini akan ditunjukkan dengan perpotongan kedua kurva. Berikut ini adalah gambar kurva pertumbuhan populasi dalam model slope. Dampak pertumbuhan populasi pada model slope akan memprediksikan bahwa perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah dan pendapatan yang rendah pula. Pertumbuhan populasi dari N1 dan N2 menggeser garis yang menunjukkan pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Sehingga kondisi mapan yang baru di K2 memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah ketimbang dari kondisi mapan yang awalnya berada di K1. Pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Model slope memprediksikan bahwa perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah pula. Pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Ada dua model, yaitu yang pertama model Malthusian, yaitu semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara model Kremerian, yaitu pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.